Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian masih bahagia ya. Di video kali ini gue mau sharing mengenai 3 buah buku yang menjadi pondasi karir gue. Untuk yang pertama, bukunya itu adalah yang ini, 5 Terobosan Menjadi Artis, karangan dari Zak Sorga yang diterbitkan pada tahun 2007. Jadi di buku ini itu kita dilatih untuk jago acting, memiliki kepribadian yang menarik, kreatif, profesional, pantang menyerah, dan tentu aja ada hal-hal yang dititik beratkan di sini, yaitu hal-hal yang biasa harus dipelajari oleh seorang artis. Ya, jadi kalau seumpama di sini gue bisa menyimpulkan gue dapet yang namanya ilmu personal branding itu dari buku ini. Dimana kalau seumpama kita tahu bahwa di dalam pekerjaan gue, sales and marketing, itu gue sangat butuh yang namanya personal branding yang sangat kuat. Jadi di saat gue sedang pindah gitu kan, sedang pindah ke instansi yang baru atau juga ke brand baru, gue harus memunculkan sifat yang baru, image yang baru, supaya gue bisa mengalir atau juga mengikuti dengan brand yang sedang menjadi tempat di mana gue mencari uang, seperti itu. Jadi gue teringat bahwa untuk pertama kali gue bekerja kan di Alfa Arta Anda ya, MSI gitu kan ya. Jadi di situ gue mencoba untuk membangun image menjadi seorang beruang. Jadi makanya nickname gue adalah waktu itu di Aji Beruang. Dimana gue mengambil kata beruang itu juga dari suatu kejadian gitu kan ya. Jadi waktu itu gue diminta untuk menjaga pameran selama 1 minggu, dan waktu itu kita sedang ada produk baru, yaitu laptop MSI yang memiliki warna khas waktu itu, yaitu biru dan juga pink. Nah, dimana kedua warna ini itu waktu itu belum ada brand-brand lain yang membuatnya. Jadi kita merupakan brand laptop yang pertama memiliki 2 warna tersebut. Rata-rata kalau semua yang dulu-dulu itu laptopnya memiliki warna hitam dan juga warna silver atau juga abu-abu. Sedangkan kita pertama kali mengeluarkan produk di mana warnanya itu adalah biru dan juga pink. Jadi kalau semua pink biasa cewek-cewek yang suka, kalau semua biru ini untuk cowok-cowok. Jadi ada istilahnya segmentasi khusus yang memang sudah diplot daripada produk MSI ini. Dan untuk bonusnya sendiri itu waktu itu adalah boneka beruang. Dan kayak gue mencoba untuk menggabungkan diri gue ini supaya masuk ke dalam brand tersebut, ke dalam MSI produk laptop tersebut yang dengan warna biru dan yang warna pink, seperti itu. Jadi gue mengambil nickname langsung tersirat aja, yaitu Aji Beruang. Nah, akhirnya gue berhasil gitu kan ya, di saat orang istilahnya bertanya gitu kan ya mengenai produk ini, lalu gue menjelaskan, lalu mereka kayak menanyakan untuk kontak person dari nomor, waktu itu masih musim BBM ya. Ya udah, gue langsung nunjukin bahwa gue memperkenalkan diri itu sebagai Aji Beruang. Nah, di sini gue sudah membuat suatu brand image bahwa gue adalah Aji Beruang. Nah, di sini di buku ini adalah yang mendasari dari karakter atau juga ilmu di mana dasar dari brand image itu sendiri. Ilmu yang lain tidak terlalu menonjol dari buku ini, tetapi yang gue dapetin yaitu
brand image yang harus gue bentuk supaya orang ini cepat mengenal gue. Jadi kalau seumpama para artis itu kan pasti juga membangun brand image mereka supaya cepat dikenal oleh masyarakat. Ada yang lucu, atau juga mereka yang suka marah-marah, atau juga yang suka ngebully, atau juga yang mereka jahat kayak gitu kan. Jadi mereka ini pasti membangun suatu image supaya masyarakat luas ini segera ngenotis daripada artis tersebut. Nah, untuk buku yang kedua itu adalah Rahasia Bisnis Orang Cina yang dikarang oleh An Wang Seng yang diterbitkan pada tahun 2007 juga. Jadi di buku ini gue belajar bagaimana caranya sih orang-orang Cina yang terkenal bahwa mereka ini adalah pedagang yang ulung gitu kan. Sampai-sampai kalau seumpama kita berkenalan dengan orang Cina itu pasti, wah, pasti punya toko nih gitu kan. Jadi image tersebut, image sebagai orang Cina, sebagai seorang pedagang itu kayaknya sudah kental banget atau juga sudah kuat di mata khalayak orang ramai. Dan dari buku ini gue yang paling suka quote-nya itu adalah, kalau kita ingin lebih berhasil daripada orang lain, maka tidak ada jalan lain kecuali kita berusaha lebih keras dan juga lebih rajin daripada orang lain. Jadi kalau seumpama kenapa buku ini menjadi fondasi juga di karir gue, yaitu tadi, kalimat itu tadi, kalau seumpama gue sebagai seorang sales dan juga marketing, berarti gue harus melakukan hal-hal yang lebih keras, lebih rajin, lebih kreatif, supaya di pekerjaan gue ini gue juga kenotis atau juga bisa membuahkan hasil yang signifikan di karir gue. Lalu untuk buku yang ketiga, ini tebel banget bukunya, itu adalah Latazan, Jangan Bersedih, karangan dari Dr. Aid Al-Qarni, dimana buku ini gue suka banget gitu kan. Bukan hanya untuk orang-orang yang lagi punya masalah direkomendasikan buku ini, tetapi orang-orang yang memang sedang kayak merintis karir atau juga sedang membuka usaha, tentu harus punya fondasi yang kuat. Apalagi kalau seumpama kita sedang kayak di kondisi yang tidak menentu gitu kan. Buku ini menjadi fondasi gue bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu kayak ya udah, semua udah ada garisannya. Kalau seumpama kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, hal yang terakhir yang harus kita lakukan adalah pasrah. Bukan menyerah ya, tetapi memasrahkan diri. Hasilnya itu tergantung sama Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau seumpama kita sudah berusaha, kita sudah memikirkan caranya supaya kita berhasil, tetapi ternyata harus tetap gagal gitu kan, tetap ada problem-problem yang kayak sering menyapa di perjalanan kehidupan kita, yang akhirnya membuat kita harus sadar adalah bahwa semua kekuatan kita itu tidak ada seujung kukunya dari kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Dimana kita harus, selain berusaha tadi, kita harus berpasrah diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi 3 buku ini bisa menjadi salah satu fondasi di mana perjalanan karir gue. Jadi untuk yang ini di 5 terobosan menjadi artis ini, gue mendapatkan bagaimana caranya mendapatkan brand image yang sangat kuat di diri gue. Dan kalau semua sekarang ini gue sebagai seorang AMD boy, karena gue sebagai bagian daripada AMD Indonesia, brand image yang gue tonjolkan ini adalah AMD Boy, dimana pantang menyerah, terus juga kreatif, terus juga fun. Di sini gue tonjolkan, dan brand image-nya itu bener-bener kayak berhasil banget gue ngebangun di diri gue, seperti itu. Lalu kalau mau untuk yang kedua,
Ini adalah rahasia bisnis orang Cina, dan tentu aja gue bergerak di bidang perdagangan gitu kan ya, di bidang bisnis. Tentu aja gue harus tahu bagaimana sih konsep daripada bisnis itu sendiri. Nah, di sini di buku ini gue belajar bagaimana sih pemikiran daripada seorang pedagang-pedagang tersebut, cara-cara mereka untuk membuat jualan mereka selalu ramai, untuk membuat promosinya efektif, untuk berkomunikasi dengan para customernya itu benar-benar bisa diterima kayak gitu. Di buku Rahasia Bisnis Orang Cina ini kita bisa dapetin. Dan untuk yang ketiga yaitu Latahzan. Di buku Latahzan, Jangan Bersedih, tentu aja kita setelah berusaha, setelah belajar, setelah melakukan semua ilmu yang kita tahu gitu kan, tentu aja kita harus berpasrah diri terhadap ketentuan yang sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan di buku ini juga diberikan suatu perjalanan bahwa kita itu sebenarnya tidak perlu ya namanya bersedih gitu kan, karena apapun yang kita lalui itu ada masanya, ada waktunya. Jadi kayak berputaran seperti matahari gitu kan ya. Ada pagi hari, terus juga ada siang, ada sore, ada malam. Semua akan berjalan sebagaimana mestinya, dan semua juga ada waktunya. Jadi gue merasa bahwa di saat gue sedang down, gue selalu ingat bahwa Latahzan, Jangan Bersedih ini membuat gue semakin kuat dan semakin yakin bahwa gue harus lalui semuanya ini supaya gue bisa merasakan daripada keberhasilan yang sudah menunggu di depan mata. Mungkin hari ini gue gagal, tetapi suatu saat nanti gue yakin bahwa gue akan menemukan keberhasilan yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kayaknya gitu aja untuk sharing kita di malam hari ini. Semoga aja ketiga buku tadi ini bisa membuat kalian ini memiliki gambaran gitu kan ya, tentang bagaimana perjalanan karir atau juga kehidupan kalian. Atau buat kalian yang memiliki buku sebagai fondasi kehidupan kalian, karir kalian, boleh juga kalian sharing di kolom komentar. Dan ketiga buku ini sebenarnya udah lama gue milikin dari tahun 2017. Jadi kayaknya gue akan menjualnya gitu kan, supaya orang-orang yang membutuhkan pengetahuan tentang buku-buku ini itu ya mereka akan dapetin gitu kan, daripada gue simpen aja di kardus dan tidak berguna ilmunya. Lebih baik gue bisa berbagi untuk orang yang sedang membutuhkan. Jadi untuk kalian yang ingin membeli buku bekas ini, gue akan taruh di Tokopedia gue dan linknya ada di sini. Kayaknya gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.